Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga takzimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang amalan-amalan yang dianjurkan pada bulan Ramadan yang nomor 8, yaitu menjalin silaturahmi. Silaturahmi di situ ialah kita mengikat atau menjalin hubungan di antara sesama. Makanya di situ meningkatkan hubungan baik dengan keluarga dan juga sesama memang sangat penting di dalam kehidupan kita. Artinya di situ hubungan baik kita dengan orang lain, khususnya di sini dengan keluarga dan juga sesama, memang harus kita jaga dengan baik. Dan itu menjadi salah satu amalan yang kita bisa laksanakan pada bulan Ramadan ataupun juga pada hari-hari setelahnya setelah bulan Ramadan. Artinya di situ amalan menjalin silaturahmi memang sangat kita lakukan dan juga penting untuk kita bisa laksanakan. Berkaitan dengan silaturahmi di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu Adam, dan Dia menciptakan darinya pasangannya Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran surah An-Nisa ayat 1. Artinya di situ kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri yang satu, yaitu Adam, dan juga menciptakan darinya pasangannya yaitu Hawa. Artinya di sini dan
dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala di situ supaya kita senantiasa menjaga silaturahmi kita, menjaga hubungan baik kita dengan keluarga. Hubungan kekeluargaan. Bagaimana hubungan kekeluargaan di sini? Artinya hubungan kita harus dekat dan juga baik. Makanya di situ ini sudah terdapat di dalam Al-Quran, Quran surah An-Nisa ayat 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda yang berkaitan dengan silaturahmi, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahimah zarhu. Artinya beribadahlah pada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, jangan syirik. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Hadis riwayat Bukhari. Artinya di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ sudah memerintahkan kepada kita dan juga sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita di situ beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Sempurna di situ kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga kita menjauhi semua apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan syirik, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Itulah pentingnya kita menjalin silaturahim dengan saudara dan juga orang tua, dengan orang tua dan juga saudara. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda, ini berkaitan juga dengan silaturahmi, ma min dzambin ajdaru ayu ajjalallahu ta'ala li sahibihil uqubata fid dunya ma'ama yaddahiru lahu fil akhirah mithlul baghi wa qati'atir rahim. Artinya tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia bersama dosa yang disimpan untuknya di akhirat daripada perbuatan zalim dan memutus silaturahmi. Hadis riwayat Abu Dawud. Artinya di situ kita senantiasa menjaga silaturahim di antara sesama dan juga keluarga. Makanya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya di situ bagi para pelakunya di dunia bersama dosa yang disimpan untuknya di akhirat di situ daripada perbuatan zalim dan memutus silaturahmi. Artinya di situ perbuatan zalim dan memutus silaturahmi di situ akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia dan juga di akhirat. Hadis riwayat Abu Dawud. Artinya di situ intinya tidak ada untungnya kita memutus silaturahim di antara sesama dan juga keluarga. Dan juga tidak ada untungnya kita berbuat zalim. Artinya orang yang berbuat zalim di situ akan mendapatkan dosa
dan juga orang yang memutus silaturahmi di situ juga akan mendapatkan dosa. Makanya itulah merupakan sebuah kabar bagi kita agar supaya kita senantiasa tetap menjadi orang baik dan tidak berlaku zalim, dan juga kita senantiasa jangan memutus hubungan silaturahmi kita. Dan juga di sini saya ingin menyebutkan lagi tentang hadis yang berkaitan dengan silaturahim, khususnya di situ yang berkaitan dengan orang yang memutus hubungan silaturahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yadkhulul jannata qati'un." Artinya, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya saya katakan tadi bahwasanya tidak ada untungnya bagi orang yang menjalin silaturahim. Akan tetapi di situ ada banyak untungnya, keutamaannya bagi orang yang senantiasa menjaga hubungan baiknya, menjaga tali silaturahimnya di antara sesama dan juga keluarga. Yang selanjutnya di situ amalan-amalan yang dianjurkan pada bulan Ramadan. Yang selanjutnya di situ melakukan qiyamul lail atau sholat malam. Qiyamul lail di situ sholat malam. Yang kita tahu di situ ialah seperti sholat tahajud, ada sholat hajat, ataupun di situ sholat witir, ataupun di situ juga ada sholat tarawih. Makanya di situ termasuk kepada qiyamul lail, sholat malam. Artinya di situ sebagai penambah amalan-amalan kita pada bulan Ramadan. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, melainkan kita bisa lanjut ke hari-hari berikutnya sampai ajal kita menjemput. Artinya di situ mendirikan qiyamul lail, sholat malam di situ memang banyak keutamaannya. Dan kita bisa laksanakan sebagai penambah amalan-amalan kita. Berkaitan dengan qiyamul lail, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Artinya, barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya di situ dengan kita melakukan sholat malam atau qiyam pada bulan Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Berkaitan dengan qiyamul lail, keutamaan dari qiyamul lail di sini atau sholat malam, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyamu ba'da ramadana syahrullahil muharram wa afdalus sholati ba'dal faridah sholatul lail, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah bulan Allah Muharram, dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam.
Hadis riwayat Muslim. Artinya di situ yang paling utama di situ, setelah sholat wajib adalah sholat malam atau qiyamul lail. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin agar supaya kita senantiasa tetap melaksanakan qiyamul lail walaupun di situ setelah Ramadan selesai. Artinya kita bisa menjaga keistiqomahan kita di dalam melaksanakan qiyamul lail. Berkaitan dengan qiyamul lail di situ, salat qiyamul lail di situ, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Umamah Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala alaikum biyaqimil laili fa innahu dza'bus salihina qablakum wa huwa qaryatun ila rabbikum wa magfaratun lisayyi'at wa manhatun lil ithmi rawahu Tirmidzi. Artinya hendaklah kalian melaksanakan qiyamul lail, salat malam, karena salat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian dan membuat kalian lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam dapat menghapus kesalahan dan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya di situ kita melaksanakan qiyamul lail itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan atau melakukan qiyamul lail. Dan dengan kita melaksanakan atau melakukan qiyamul lail, mendirikan qiyamul lail di situ, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahan kita dan juga dosa-dosa kita. Hadis riwayat Tirmidzi. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.